Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosisvillah, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di channel Dapur Islami bersama saya Vita Aisyah. Dan semoga hari ini dan hari-hari berikutnya Allah selalu memberikan kita ridho, rahmat, hidayah serta taufiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan memberikan resep cemilan ala Dapur Islami, yaitu kue lumpur dari labu kuning. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya tentang minta maaf pada anak. Kita belajar bareng tentang satu ilmu ini yang biasanya kita segan untuk melakukannya karena kita di pihak orang tua ya. Kadang perasaan gengsi meliputi diri ini ya, diri kita sebagai orang tua. Kalau kita melakukan kesalahan, kita enggan untuk minta maaf pada anak. Oke Brosisvillah, minta maaf pada siapapun saat kita bersalah ataupun tidak, itu adalah perbuatan mulia. Tidak akan merendahkan martabat kita, tapi justru meninggikannya. Begitu pula dengan minta maaf pada anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita tidak selalu di pihak yang benar. Ada kalanya kita melakukan kekhilafan. Oleh karena itu, bersegeralah minta maaf pada anak kita. Jangan egois. Didiklah anak kita dengan contoh yang baik dari diri kita. Anak tidak akan merendahkan kita saat kita minta maaf setelah melakukan kesalahan. Anak justru akan segan dan meniru tindakan kita, sehingga mereka akan mudah minta maaf pada siapapun saat mereka bersalah. Lebih baik menjadi orang tua yang disegani daripada ditakuti anak ya. Karena kalau anak sudah merasa takut dengan orang tuanya, mereka cenderung menjadi anak yang tertutup. Jika mereka punya masalah, mereka justru akan curhat dengan orang lain, bukan dengan orang tuanya. Ya, kalau yang diajak curhat bisa memberikan solusi yang baik dan benar sesuai ajaran agama dan norma hidup. Kalau tidak, justru anak akan terjerumus dalam masalah yang lebih besar tanpa arahan yang benar. Oleh karena itu, Brosisvillah, marilah kita berusaha menjadi orang tua yang bijaksana ya. Bukan orang tua yang ditakuti anak, tapi disegani anak. Jadi anak menjadikan kita itu bisa sebagai orang tua, sahabat, saudara ya. Jadi benar-benar mereka bisa dekat dengan kita tanpa membutuhkan teman-teman curhat yang belum tentu memberikan solusi yang benar. Jadi kita harus banyak-banyak tahu apa yang sedang dialami anak kita, dan kita pun sering-seringlah mengkoreksi diri kita bahwa kita tidak selalu benar ya. Kita juga bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu kita malu atau gengsi untuk minta maaf pada anak ya Brosisvillah. Oke Brosisvillah, saya kira cukup itu dulu ya kita belajar ilmu hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke Brosisvillah, mari kita lanjutkan dengan resep ala Dapur Islami, yaitu membuat kue lumpur labu kuning. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada 125 gram tepung terigu, kemudian ada labu kuning 500 gram, gula pasir 250 gram, 125 gram mentega cair, kemudian ini ada 250 ml santan kental yang sudah saya rebus ya tadi. Ini ada topping kismis ya, terserah Brosisvillah mau ditambah topping apa ya, bisa cherry, kenari atau apalah kesukaan Brosisvillah.
ada vanili secukupnya, serta 1 set susu Denko bubuk ya. Oke, proses pilah. Semua bahan ini nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya. Kemudian nanti baru kita masak dengan cetakan kue lumpur. Oke, proses pilah. Kita masukkan satu persatu bahannya ya. Ini tadi 500 gram labu kuning kita masukkan. Kemudian kita tuangkan santan, lalu mentega cair. Ini tadi saya menggunakan Palmia Royal. Kemudian gula pasir. Setelah itu susu Denko bubuk. Kemudian vanili. Lalu yang terakhir kita tuang tepung terigu. Oke, setelah ini kita blender ya, biar tercampur rata. Maaf ya proses pilah, telurnya kelupaan. Ini ya, kita pakai 2 butir telur. Kemudian kita masukkan saja ya. Kita blender sebentar lagi. Maaf, hilaf. Oke, kita tutup lagi blendernya. Kita campur sebentar ya. Oke, yang penting telur campur rata saja ya, jadi nggak perlu di blender lama-lama lagi. Oke, proses pilah, kita mulai memasak kue lumpur labu kuningnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan kompor. Kompornya agak kecil saja ya. Dan kita olesi cetakan dengan sedikit margarin. Oh ya, proses pilah, jika kita tidak ada blender, kita bisa mengaduk adonan tadi dengan menggunakan mixer ya, atau bisa juga dengan menggunakan adukan whisker biasa ya. Yang penting adonan halus saja, jadi tidak perlu memaksakan untuk selalu ada blender atau mixer ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan ke lumpurnya. Jangan terlalu penuh ya proses pilah. Sampai penuh cetakannya, semuanya terisi dengan adonan. Kemudian kita tutup hingga setengah matang, nanti baru kita berikan topping. Alhamdulillah sudah jadi ya proses pilah kue lumpur labu kuningnya. Masya Allah, cantik sekali ya. Ini sangat lembut sekali proses pilah kue lumpurnya.
Jadi kalau nanti saat mengangkat dari cetakan kue lumpur pelan-pelan ya. Ini maaf tadi tidak saya video karena ternyata ada tetangga yang membuat sumur, jadi agak berisik suaranya ya, maaf ya. Oke, proses Priscilla, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dan belajar bareng kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bertemu di lain kesempatan yang barokah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.